Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita ingin mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, itu sebabnya kita persiapkan hati kita. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, kita sambut Raja kita yang sudah lahir bagi kita semuanya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Sama-sama katakan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah. Sekali lagi, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya. Namanya penasehat ajaib. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi katakan, namanya penasehat ajaib. Satu-satunya penasehat di dalam hidup kami, penasehat yang dapat diandalkan di dalam hidup kami. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, dan sembah Dia. Yesus, haleluya. Sembah Dia dan musik memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Layak kami agungkan Engkau Tuhan, layak Engkau kami jadikan Raja di atas segala raja kami. Engkaulah penasihat di dalam hidup kami. Engkau Raja yang perkasa, Engkau Raja damai. Dikala kami menghadapi kesulitan dan kesukaran, Engkaulah sumber jawaban bagi kami Tuhan. Kedatangan-Mu ke dalam dunia membela kami, orang-orang yang berdosa. Kedatangan-Mu ke dalam dunia ini menyembuhkan kami yang sakit. Kedatangan-Mu ke dalam dunia ini memulihkan kami yang lemah dan menguatkan kami semua. Engkau dapat diandalkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau dapat diandalkan di dalam segala pergumulan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Hadirlah bersama dengan kami Tuhan. Hadirlah melawat kami semua. Kami rindukan hadirat Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan. Kami rindukan jamahan Tuhan pada malam hari ini. Kami tidak mau lewatkan kehadiran-Mu Tuhan. Mari berhadiratlah Engkau dan puaskanlah kami semua umat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama katakan namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus telah lahir. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahu namanya. Futsal akan buka di dalam doa. Saudara Futsal, saudara Futsal, Raja damai. Saudara Futsal akan manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau yang melihat bahwa hidup kami ini berharga ya Tuhan. Sehingga Engkau rela meninggalkan tahta di sorga. Turun ke dalam dunia ini Tuhan. Hanya demi menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Engkau Allah yang heran, Allah yang asyik, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Raja yang kekal ya Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
buat kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersuka cita ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai malam hari ini, menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang ajaib, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Hati kami bersyukur, kami hati diangkat, menaikkan pujian pengagungan pada Engkau. Dan kami percaya saat kami memuji, menyembah Engkau, Engkau hadir Tuhan di atas puji-pujian kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kalau Engkau hadir Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Lawatan Allah boleh nyata Tuhan malam hari ini, melawat kami semua yang hadir. Ada sesuatu yang Engkau ubahkan dalam hidup ini, sehingga saat kami meninggalkan tempat ini, ada sesuatu yang ubahkan ya Tuhan. Kalau kami datang dengan satu persoalan, kami pulang dengan bawa satu jawaban. Kami datang dengan Tuhan kekalahan, kami pulang dengan kemenangan. Kami datang dengan sakit, kami pulang dengan kesembuhan, kesehatan. Haleluya, haleluya. Kami boleh pulang menikmati hadirat-Mu yang bekerja melawat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah tetapkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada malam hari ini. Engkau juga yang taruh pengurapan-Mu secara khusus atas kehidupan mereka ya Tuhan. Mulai dari WL hingga pemain musik sampai pada hamba-Mu yang akan bukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan semua boleh melayani. Dan kami sama-sama Tuhan boleh melayani Engkau malam hari ini. Terpuji nama-Mu, Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami memulai ibadah kami dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri saudara. Ada haleluya. Haleluya. Macet luar biasa saudara. Perjalanan saya 2 jam lebih baru tiba di sini. Harusnya latihan tadi jam 5.30. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, boleh tiba tepat waktu, sekalipun hanya singer yang tadi latihan. Tetapi saya yakin percaya Tuhan pasti bela pekerjaannya, amin. Karena pada malam hari ini nama Dia akan kita tinggikan dan kita agungkan. Dan Dia bela pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Berikan salam kiri kanan kita terlebih dahulu saudara. Haleluya. Kita mau sambut Raja kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Terlebih hadir di tengah kita dan hati dalam hati kita semuanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa mulia. Dia yang maha mulia. Dan Dia yang maha kuasa. Dia yang maha kuasa. Amin. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Amin. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana.
dengan Tuhan kita. Wow, haleluya. Dia Allah yang berkuasa. Dia datang ke dalam dunia supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Haleluya, dia ada di tengah-tengah kita. Percayalah, berkat akan melimpah bagian kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Berikan persembahan kita yang pertama. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia demi kami ya Tuhan. Yesus datang. Amin. Amin. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yesus datang. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang selalu memulihkan semua yang percaya. Yesus datang. Yesus datang memberiku kelimpahan. Yesus datang memberiku kesembuhan. Kasih-Nya yang selalu pulihkanku. Yesus ku percaya. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang selalu memulihkan semua yang percaya. Yesus datang. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kasih-Nya yang selalu pulihkanku. Amin. Haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Lebih sungguh lagi katakan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Amin.
sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari umat Tuhan, lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, terimalah sembahan kami Tuhan, terimalah penyembahan umat-Mu. Haleluya, glory, glory, glory. Lagi katakan sembah dan puji Dia. Haleluya, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya minta Saudara Freddy akan berdondok firman Tuhan. Saudara Freddy. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Amin, amin, haleluya. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah
adalah satu-satunya yang layak Tuhan. Kami sembah, kami puji. Kau satu-satunya yang kami agungkan dan kami muliakan Tuhan. Kedatangan-Mu ke dalam dunia Tuhan yang memberikan kami keselamatan yang seharusnya kami binasa. Tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Dengan apa dapat kami balas Tuhan akan kebaikan-Mu selain kami dapat memuji, bersyukur, kami dapat berhidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan saja. Kami bersyukur, kami boleh bersuka cita Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu di malam ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menolong kami, Engkau telah memimpin kami hingga pada saat ini. Sebentar kami juga akan mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu. Mari Engkau tolong hamba-Mu yang telah Engkau utus dan percayakan Tuhan. Kau tutup bungkus, Kau kuduskan dan sucikan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi sabda firman-Mu. Dan bagi kami juga Tuhan sebagai umat-Mu yang akan mendengar, kami mau membuka hati untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tinggal dalam kehidupan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Om Budi, Pak Budi dan semua singer, pemain musik, multimedia, semua yang sudah melayani Tuhan berkati, balas sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ronald Musuh. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua sehingga kesempatan indah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kembali ada dalam rumah Tuhan pada malam ini kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan karena tentunya Dia yang layak kita agungkan dalam hidup ini, puji Tuhan, haleluya. Sangat bersyukur kepada Tuhan, kesempatan indah Tuhan berikan bagi saya ada di tempat ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Dan terima kasih buat pengurus PGP Emmaus boleh kembali mempercayakan saya melayani pada kesempatan ini, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya menit-menit ke depan ketika kita terima kebenaran firman Allah dan kita imani firman itu, itulah berkat bagi setiap kita, haleluya, puji Tuhan. Malam ini saya diberikan tema keajaiban Natal. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita berbicara tentang keajaiban, ini menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin secara fisik atau mustahil ya dapat diterima, tetapi itulah yang terjadi ya. Itulah keajaiban tentunya. Sesuatu yang terjadi ya berlawanan dengan logika berpikir kita manusia. Ya. Sesuatu yang terjadi yang benar-benar bagi kita manusia tak mungkin, tetapi itulah yang terjadi. Ya. Dalam sebuah video klip yang singkat sekali, ya. Di situ ada seorang ibu, ya, seorang ibu yang duduk di kursi, ya, duduk di kursi di bawah sebuah rumah, ya. Lagi dia duduk dan dia menggunakan tongkat, ya, dia menggunakan tongkat. Ternyata pada saat itu tongkatnya lepas, gitu, lepas. Dia mau ngambil karena kepayahan dia mau ngambil. Dia coba bahasa isyarat kepada ada seorang pemuda yang berdiri di depan dia di
atas tiang listrik gitu ya. Dia coba, ini pemuda cuma lihat aja begitu. Ya, artinya dia nggak mau merespon, dia nggak mau menolong. Nah, ibu ini karena memang sudah tidak bisa, ya, dia memaksakan pemuda itu untuk ambil tongkatnya, maka dia berdiri. Dia berdiri mengambil tongkatnya yang jauh 1 meter ke depan, dia berjalan. Ketika dia berjalan, dari atas itu ada yang jatuh. Ya. Ada kursi besar yang jatuh dari atas. Ya, dari lantai atas jatuh menimpa kursi yang dia duduk. Ya. Saya pikir seperti itu adalah sebuah keajaiban, ya, yang dialami oleh ibu itu. Ya. Nah, kalau kita melihat Natal, ya, Natal berbicara tentang keajaiban Tuhan tentunya. Ya. Malah ini bukan perayaan Natal ya, mungkin karena 1 Desember jadi ya sudah ya. Kita berbicara tentang keajaiban Natal ya, dan memang ya Natal udah berkumandang di mana-mana ya, malam kudus sunyi senyap ya. Nah malam ini kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35, Lukas pasal pertama ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Keajaiban di seputar Natal terjadi, saudara. Yang tentunya kita sudah pahami, kita sudah mengerti. Ya. Bagaimana mujizat itu terjadi seputar kelahiran Yesus pada waktu itu. Yang kita imani, yang kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Apa yang kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Sekali lagi, peristiwa Natal atau kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ditandai dengan keajaiban. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada mujizat terjadi pada saat itu, saudara. Ya. Ada mujizat yang dialami. Ya. Di mana pada saat itu Maria mengandung oleh pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Ya. Maria mengandung oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya. Bukan karena hubungan suami istri. Karena kita tahu dalam Alkitab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, diceritakan di sana bahwa Maria dia belum menikah dengan Yusuf. Ya. Makanya Bapak Ibu di STT saya menyampaikan ya tentang ya bukan mengkritisi sebenarnya di situ, ya mengoreksi. Ya, ada tulisan dalam Alkitab. Yesaya pasal yang ke-7 apa 9 gitu, ya. Nubuatan tentang kelahiran Yesus dari seorang perempuan muda ditulis di situ, ya. Yesus lahir dari perempuan muda dalam kitab Yesaya, ya. Saya menyampaikan sebenarnya cocoknya ya terjemahan lama masih dipakai kata anak darah. Ya. Kalau perempuan muda, ya, bisa saja dia virgin atau unvirgin, ya. Namanya perempuan muda. Tapi kalau anak darah, memang dia belum pernah ya, berhubungan dengan laki-laki. Ya. Maria adalah orang yang benar-benar belum berhubungan dengan Yusuf. Maka dikatakan dalam Alkitab, kelahirannya
karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Allah yang kita sembah dilahirkan karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ini keajaiban, saudara. Amin, saudara. Ya. Kita percayakan pekerjaan Roh Kudus adalah kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan. Mujizat dalam Natal itu juga Elizabeth yang mandul mempunyai keturunan. Ya. Dia memiliki anak bernama Yohanes, dikenal kemudian Yohanes Pembaptis. Ya. Bukan Rasul Yohanes tapi Yohanes Pembaptis. Ya. Mandul, tidak punya anak. Ya. Tapi dia memiliki anak. Seputar Natal juga kita melihat dalam Alkitab, ketika salam Maria kepada Elizabeth membuat anak dalam kandungannya melonjak dan Elizabeth pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini berbicara tentang keajaiban Natal. Keajaiban Natal juga dialami pada saat itu. Seorang Zakaria menjadi bisu karena keraguannya. Dan pada akhirnya ia juga bisa bicara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya pengalaman keajaiban Natal itu bukan hanya dialami oleh mereka pada zaman itu, tapi masih sampai saat ini. Katakan amin. Haleluya. Gereja Pantekosta di Indonesia juga, saudara yang kasih Tuhan, ya, embrio lahirnya GPDI ini, saudara, yang tentunya kita paham, kita mengerti dalam sejarah gereja kita. Ya, karena dua utusan Injil dari Bethel Temple dari Amerika diutus, ya, Richard Van Klaven dan Cornelius Krusbeck melayani datang. Ya. Itu karena pekerjaan mujizat, saudara. Ya. Yang pada saat itu dikumpul, mereka sudah penglihatan, mereka harus datang ke Indonesia untuk misi yang besar di Indonesia. Mereka mengumpulkan dana semua pada saat itu. Ya. Dan terkumpul dana yang ada, tetapi tidak mencukupi biaya perjalanan mereka. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada seorang wanita pada saat itu yang ada sakit tumor. Ya. Dia mengalami jamahan Tuhan. Dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Tumornya disembuhkan oleh Tuhan. $500 yang harus biaya pengobatan sakitnya, dia serahkan ke Reverend Offler pada saat itu, gembala sidang di Bethel Temple. Tercukupilah 2 misioner ini dikirim ke Indonesia. Makanya saya katakan, itu pekerjaan mujizat dari Tuhan. Itu keajaiban Tuhan nyatakan. Dan saya percaya sampai saat ini, saudara, gereja masih berdiri sampai saat ini karena keajaiban Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang maha dahsyat yang ada, yang kita percaya. Ya. Kenapa Natal penuh dengan keajaiban, saudara? Apa yang dilihat dalam kebenaran firman Tuhan di sini? Ya. Mujizat boleh terjadi. Dan bahkan sampai saat ini. Ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Gereja Pantekosta di Indonesia sudah berumur 102 tahun. Ya, 102 tahun ini. Ya, tersebar sekitar 18 sampai 20 ribu sidang jemaat di seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Ya. Mau ditanya satu persatu hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka pasti dapat menceritakan perihal mujizat yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Jangan pernah ragu dengan mujizat Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah. Di dalam Yesus Kristus dia tetap sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mujizat Tuhan terjadi, saudara.
Ya. Jadi keajaiban Natal itu terjadi dalam hidup gereja Tuhan bagi kita semua lewat mujizat. Hal yang berikut terjadi, saudara. Keajaiban Natal terjadi itu. Bagaimana ketakutan diubah dengan damai sejahtera. Haleluya. Ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ya. Lalu ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketakutan diubah dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Ya. Produk dosa adalah ketakutan. Ya. Jadi kalau saudara rasa takut, itu produk dosa bekerja memang. Ya. Wajar. Ya. Kalau saudara khawatir, ya itulah produk dosa. Ya. Alkitab menulis ketika atau sesudah Adam dan Hawa berbuat dosa, terjadi permasalahan serius bagi manusia. Pertama, Adam dan Hawa. Pada saat itu waktu Tuhan datang, Adam, di mana engkau? Dia takut berjumpa dengan Tuhan. Itu kata takut pertama muncul dalam Alkitab. Serius, saya sudah menyelidiki. Ya. Karena enggak panjang nyelidikinya. Ya. Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3 ketemu dengan ayat yang ke-10. Ya. Adam dan Hawa takut pada saat itu. Ya. Dan itu terus berjalan dalam kehidupan manusia yang ada. Ketakutan. Ya. Rasa khawatir ada dalam diri manusia. Gak percaya diri ada dalam diri manusia. Itu terus berjalan, saudara. Ya. Abraham di satu tempat, dia berkata kepada istrinya Sarai. Nggak tahu panggilannya apa pada saat itu. Ya. Mungkin kalau sudah top panggilannya Beb, ya mungkin dipanggil Beb. Ya. Atau Hani. Ya. Atau Mam, apa Rai, apa Sar. Nggak ngerti lah. Pokoknya dia sampaikan kepada istrinya. Kalau ada orang tanya perihal hubungan kita berdua, kasih tahu aja sama dia bahwa kita ini keluarga, saudara. Sepertinya nggak salah, karena mereka sama-sama dari tanah Ur. Datang, satu rumpun. Ya. Biasanya kalau satu kampung banyak yang masih keluarga. Ya. Gitu. Dan itulah yang diucapkannya. Ketika Raja Mesir mau menghampiri Sarah pada saat itu, Tuhan mencegah, Tuhan marah. Tuhan kasih tulah. Wah, kaget dia. Kamu apakan dia? Itu suaminya, Abram. Wah, kaget. Dia marah sama Abram. Kamu bilang bukan suami istri. Kalian bilang cuma saudara. Untung Tuhan tidak menghukumku. Apa yang disampaikan oleh Abram saat itu, ya sepertinya saya katakan tadi, sepertinya ya tidak salah gitu. Ya. Tapi motivasi yang dia sampaikan karena dia jangan-jangan Sarah yang cantik, istrinya ini diambil, dianya yang dibunuh. Ya. Ada rasa takut, ya kan? Ada rasa khawatir, saudara. Ya. Perjalanan dari seorang yang bernama Elia juga. Wah, Elia ini nabi, saudara. Dia juga sempat merasa takut. Ya.
Sesudah peristiwa besar terjadi, dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan melawan Nabi Baal, Nabi hutan pada saat itu. Nabi hutan, Nabi Baal, mereka berteriak kepada ilah mereka supaya api turun dari langit. Elia ngeledek, ayo lebih keras lagi kamu berteriak. Mungkin Allahmu lagi mati, lagi tidur atau apa. Lebih keras lagi mereka berteriak sambil menoreh badan mereka dengan pedang. Tidak ada jawaban. Saat itu Elia, dia suruh pengikutnya taruh air di parit yang dibuat di mesbah bakaran. Bukan bensin, bukan minyak tanah. Air yang ditaruh. Dia minta Tuhan kirim api. Dan itu terjadi. Terbakar mesbah. Wah, dia kejar itu 400 Nabi Baal, Nabi hutan. Dipenggal kepala mereka semua. Hebat ya Elia. Tapi pasca peristiwa itu, ada yang gak suka. Seorang ratu bernama Isabel, istri Raja Ahab. Dia bikin fatwa. Elia, kepalamu akan sama dengan nabi-nabi itu. Alias dipenggal. Elia pada saat itu gak bilang, mana itu Isabel yang bikin sebel. Enggak, saudara. Dia lari ke satu tempat, dia bersembunyi di satu tempat, dan di situ dia berteriak, Tuhan sampai di sini saja aku, matilah aku. Itulah manusia. Terkadang ada pada satu titik tertentu di mana kita nggak mampu, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi stres, depresi dan sebagainya, karena pergumulan di depan mata kita. Karena persoalan yang kita hadapi. Karena masalah yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Tapi puji Tuhan. Haleluya. Datangnya Mesias. Datangnya Kristus. Peristiwa Natal mengubah ketakutan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan taruh dalam diri kita. Makanya ketika murid-murid merasa gelisah, merasa takut, merasa khawatir. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan naik ke sorga. Pada saat itu saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Haleluya. Damai sejahtera ditinggalkan. Berbicara tentang damai sejahtera, tentang keselamatan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita punya keyakinan dalam hidup ini, saudara. Bahwa kita pasti masuk surga. Enggak mudah-mudahan, enggak insya Allah, tapi pasti saya masuk surga. Haleluya. Roma pasal 5 ayat yang pertama, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena iman kita kepada pribadi Tuhan, kita menikmati itu damai sejahtera dari Tuhan. Saya ingat ayah saya waktu dia mengembuskan nafas terakhir. Ya, udah cukup lama. Ya, tahun 2000 dia menghembuskan nafas terakhir. Ya. 3 hari tidak bicara, artinya koma. Ya, itu yang biasanya seperti itu. Ya, istilahnya jadi koma di rumah sakit. Di hari ketiga, tiba-tiba dia buka mata. Ya. Dia buka mata. Dengan senyum dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Ya. Nah kami berpikir, udah lewat masa kritisnya. Ya. Dia udah disembuhkan. Ya. Jadi pasti, haleluya, puji Tuhan, dia senyum. Tahu-tahu dia tutup mata lagi. Dia tutup mata lagi, pergi. Ya. Dia dengan sukacita menghadap Sang Halik.
ada damai sejahtera yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita juga yang ada. Karya Yesus di kayu salib menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Dan memberikan kita damai sejahtera yang kuat dalam pribadi kita. Menjalani kehidupan yang ada. Sampai kita masuk dalam sorga yang kekal. Damai sejahtera Tuhan berikan bagi kita. Kita belum pergi ke sorga, kita masih ada di bumi dengan berbagai macam tantangan yang ada, dengan berbagai macam persoalan yang ada. Bumi lembah air mata, hanya sorga yang tidak ada air mata. Ya. Semua kita diperhadapkan dengan kenyataan yang seperti itu dalam perjalanan hidup kita. Tapi Tuhan berikan kita damai sejahtera. Yang Paulus katakan, damai sejahtera melampaui akal, menguasai hati dan pikiran kita. Katakan apa ya? Haleluya. Melampaui akal. Ya. Melampaui akal itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada persoalan yang sangat berat, ya, persoalan dengan suami, persoalan dengan istri, ya, persoalan dengan anak-anak yang berat sekali. Bisa membuat kita saudara secara manusia kita bisa stres, depresi dan sebagainya. Melampaui akal kita tetap menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Melampaui akal. Ya. Kita diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat. Ya. Mungkin kebutuhan yang begitu kuat sekali di depan mata kita harus kita selesaikan. Orang bisa stres, orang bisa depresi dengan keadaan itu. Tapi melampaui akal, kita tetap memiliki sukacita dari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Sehingga kita mampu berkata dengan apa yang dikatakan oleh Habakuk, saudara. Ya. Habakuk dia berkata dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ya. Sudah bisa baca di sana. Sekalipun ini, sekalipun itu, sekalipun ini. Namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini yang ada dalam diri kita. Ini keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Mungkin dua hal ini yang saya bisa bagikan bagi kita tentang keajaiban Natal yang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ada mujizat dalam perjalanan hidup kita. Sesuatu yang gak mungkin tetapi itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mujizat yang kedua Tuhan nyatakan keajaiban di mana ketakutan Tuhan ubah dengan damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita. Kenapa itu bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita? Dalam ayat ini, ayat 37 pasal Lukas pasal 1 ini, ayat yang ke-37 yang kita baca tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Keajaiban itu terjadi karena kita memiliki Allah yang di dalamnya tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Ya. Kenapa Allah itu tidak ada perkara yang mustahil? Ya. Atribut kealahan itu. Dia Allah yang maha kuasa. Katakan amin. Omnipotens. Dia Allah yang maha kuasa. Ya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Saya menggambarkan kemahakuasaan Tuhan ketika dia menciptakan langit dan bumi. Ketika dia menempatkan tata surya yang ada, planet yang ada. Dia tempatkan bumi dan matahari tepat jaraknya. Amin, saudara. Bulan Desember ini di bagian Australia panas. Di bagian Amerika dingin, bahkan salju. Bayangkan kalau Tuhan tarik sedikit itu matahari ke bumi. Gimana dengan mereka yang ada di Australia sana?
Ya. Yang bisa sampai ke 40 kadang-kadang ya, di akhir tahun. Ya. Wah, bisa angus, apalagi kita di Khatulistiwa ini. Ya. Angus semua kita sudah. Kalau Tuhan tarik ke bawah sedikit. Ya. Bagaimana kalau Tuhan tarik ke atas sedikit? Ya. Yang ada di sana beku semua, saudara. Tepat Tuhan atur. Amin, saudara. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Yang Tuhan boleh kerjakan. Ya. Dia lakukan itu. Dia Allah yang maha kuasa. Atribut keilahian Tuhan itu. Dia Tuhan yang maha hadir. Omnipresent. Tuhan yang maha hadir. Amin, saudara. Waktu saya mau datang ke sini, saya WA ke Pastor Revi. Ya, saya bisa panggil dia Mener. Ya, Pak Mener, maaf. Ya, saya bilang selamat melayani. Ya, karena dia lagi melayani di tempat saya. Ya, ada Natal, gabungan. Komisi di wilayah, ya, pemuda, remaja, dan mahasiswa sebagainya lagi ada di tempat saya. Ya. Selamat melayani, maafkan saya tidak bisa menemani karena saya ada di Pelgap Emmaus. Dia balas, tukar mimbar dong kita. Itu. Saya percaya Tuhan maha hadir, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di sana. Katakan amin. Karena dia Allah yang maha hadir. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita di tempat ini. Menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Di sana juga mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan melawat pribadi kita semua yang ada di tempat ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Dia juga Tuhan yang maha tahu. Amin, saudara. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu persis keberadaan kita. Ya. Dia omniscience. Allah yang maha tahu. Di satu tempat di kampung ada warung. Yang punya warung itu dia penasaran karena selalu hilang belanjaannya. Dia berpikir gimana caranya. Dia ambil secari kertas. Dia tulis. Aku tidak melihat kamu tapi yang di atas melihat kamu. Kan lumayan ya. Ada kata di atas lihat jadi rasa takut adalah gitu. Ya. Biasa orang yang suka ngambil barang ini dia lihat gak ada orang. Ya. Dulu kan Bang Napi punya iklannya, ya, waspadalah kejahatan bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Ya, dia lihat nggak ada orang, dia ambil barang situ. Dia baca itu, aku tidak melihat kamu tapi yang di atas melihat kamu. Dia mikir-mikir, dia juga dapat ilham, cuma nggak tahu signalnya dari mana, saudara. Dia balikin itu kertas, dia tulis di situ. Betul yang di atas lihat aku, tapi yang di atas tidak akan kasih tahu sama kamu. Sadar sih sadar, di atas lihat akan, di atas tidak akan kasih tahu sama hamba Tuhan. Di atas tidak akan kasih tahu sama istri, di atas tidak akan kasih tahu sama suami. Tuhan itu maha tahu. Amin, saudara. Haleluya. Berapa banyak yakin bahwa Tuhan maha tahu? Amin. Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara ya, mau berdusta, mau berbohong, pastikan Tuhan tidak tahu. Ya. Nah, ini sulit, ya, nggak bisa. Karena Tuhan itu maha tahu. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Dia paham, dia mengerti apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Apa yang sedang kita hadapi. Dia tahu persis keberadaan kita. Kegalauan kita dia tahu. Kegelisahan kita dia tahu. Kekhawatiran dia tahu. Ketakutan kita dia tahu. Dan keajaiban Tuhan akan nyata dalam pribadi kita. Haleluya. Dan Allah yang kita sembah, atribut kealahan dia
Dia adalah eternity, kekal adanya. Dia Alfa dan Omega. Di dalam dia tidak ada bayang-bayang perubahan. Dia tetap sama. Haleluya. Dia sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita akan melihat Tuhan mengubah kemustahilan dengan keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ada dalam diri kita. Percaya kepada kesanggupan Tuhan. Amin. Kalau tadi berbicara tentang Tuhan, di dalam dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kita, apa? Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ini yang ada dalam diri kita. Untuk melihat mengalami mujizat daripada Tuhan. Di dalam kita percaya. Haleluya. Bagian kita hanya percaya kepada kesanggupan Tuhan dalam hidup ini. Makanya Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Yang ada dalam diri kita hanya percaya. Percaya akan setiap janji-janji Tuhan lewat firman-Nya. Itu yang kita pegang dalam hidup ini. Haleluya. Abraham teruji kepercayaannya. Mulai dia diperintahkan Tuhan. Abraham keluar dari tanah leluhurmu. Ke tempat yang akan aku tujukan kepadamu. Dia gak banyak tanya. Dia perintahkan semua keluarganya. Mari kita pergi. Tuhan suruh kita pergi. Belum tahu dia di mana, saudara. Saat itu belum ada Google Map. Ya. Nggak tahu dia mau kemana. Tapi dia terus melangkah. Abraham, aku akan buat keturunanmu seperti pasir dan seperti bintang di langit. Dia imani. Terjadi itu, Ishak lahir. Anak tunggal Ishak. Abraham pergi persembahkan Ishak. Siap. Dia pergi. Saudara baca dalam pasal yang ke-22 kitab Kejadian. Saudara lihat saja di situ. Saya agak lupa ayat 4 atau 5 atau 6. Ya. Dia bilang sama bujangnya, kamu tunggu di sini. Kami akan naik ke atas. Nanti kami kembali lagi ke bawah. Ke tempat ini. Harusnya dia berkata, kami ke atas, aku akan balik ke sini. Karena apa? Karena Ishak akan dipersembahkan. Tapi imannya dia berkata, kami akan balik kembali. Haleluya. Di atas, ini lagi yang, Pak, di mana itu korban? Salah-salah Abraham bilang, kamu. Ya. Tapi Abraham bilang, ada. Tuhan sudah menyediakan. Sampai di atas dia buktikan dia akan persembahkan dengan iman. Dan Tuhan menghalangi. Lihat ke samping. Itu persembahan yang kau persembahkan. Dan Tuhan menyatakan mujizat. Iman dari Abraham. Haleluya. Dia memberikan nama tempat itu God's provider. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian kita percaya kepada kesanggupan Tuhan. Bagian Tuhan bertindak. Menyatakan keajaiban bagi kita semua. Tak pagi bulan berjalan ini, bulan Natal bagi kita. Bulan kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Yang sudah saya ungkapkan sedikit di sini. Bagaimana seputar kelahiran Yesus terjadi banyak mujizat.
Kelahiran Yesus adalah kelahiran dengan penuh keajaiban. Kelahiran Yesus mengubah ketakutan dengan damai sejahtera. Allah yang kita sembah, di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kita orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Karena kita percaya kepada kesanggupan Tuhan. Lakukan terus ini dalam perjalanan hidup kita. Percaya saja, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Apa saja Tuhan mampu melakukan keajaiban. Di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam kita tidak ada perkara yang mustahil. Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Nyanyikan pujian lama, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mencurahkan mujizat bagi kami. Di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Haramaya mataku ralabasi. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi dari awal, kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Nya, rasakan kuasa-Mu Tuhan. Nikmati kasih kuasa-Nya, kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Lagi dengan iman, curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah dilepaskan bagi setiap kita yang hadir pada saat ini. Kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan keajaiban dalam hidup ini. Apapun pengalaman saudara pada hari-hari ini, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Tapi saya percaya kasih dan kuasa Tuhan melawat menjamah setiap kita. Keajaiban Natal bukan hanya terjadi pada masa ketika Yesus dilahirkan, tapi itu juga terjadi sampai saat ini. Karena kita percaya kepada kesanggupan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Huramaya lamatakurala. Haleluya. Biar malam ini malam keajaiban bagi setiap kita yang ada. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam ini mau mengalami lawatan jamahan Tuhan secara pribadi.
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia sanggup menolong hidupmu. Dia mampu memulihkan keberadaanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmati kasih dan kuasa Tuhan. Nikmati lawatan jamahan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat saudara berdiri, saudara angkat tanganmu dengan iman. Biar Tuhan mencurahkan kuasanya, mujizatnya dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Dia ada di tempat ini. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman mujizat, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Engkau melihat tangan umat-umat Tuhan terangkat hari ini. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Engkau yang memahami keberadaan kami semua saat ini Tuhan. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Pegang tangan kami Tuhan. Bawa kami kepada apa yang Engkau namakan kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Jamahan Tuhan terjadi bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus ada Tuhan, ada mujizat bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Meteraikan firman dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata amin. Kita akan menjalani kolektor yang kedua kali. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau malam ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ronauso yang sudah melayani kita pada malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani pada malam ini dan yang sudah hadir pada malam ini juga terima kasih.
Kebaktian Emmaus pada tanggal 8 Desember, Pranata dengan tema Kesukaan Bagi Dunia. Pembicara Ibu Wakil Gembala Rani Mande. Siapa yang pada malam ini pertama kali hadir di kebaktian Pegap Emmaus, silakan berdiri kalau ada. Setelah selesai kebaktian ini kita ada latihan padus. Kita akan berdoa untuk Natal Ketapang, Keramat dan Soho yang akan diadakan pada tanggal 24 Desember di GCC. Dan juga kita akan berdoa untuk yang berulang tahun pada bulan November. Saya akan panggil namanya dan silakan maju ke depan. Bapak Jimmy Impal dan Ibu Debbie, Bapak Halim dan Ibu Meli, Bapak Selamat Aman dan Ibu Cynthia. Selain dari ini, kalau ada yang berulang tahun pernikahan pada bulan November yang tidak disebutin, dipersilakan maju ke depan. Dan saya undang pengurus untuk maju ke depan, kita akan doakan mereka. Nanti doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ronald untuk doa untuk acara Natal dan doa untuk yang berulang tahun pernikahan sekalian doa penutup. Kita akan naikkan pujian terima kasih Tuhan. Silakan berdiri semuanya. Setiap aku alami untuk kebaikan-Mu, terima kasih Yesusku. Haleluya. Yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur terima kasih di hadapan Engkau di akhir ibadah pada saat ini Tuhan. Dan Engkau melihat anak-anak-Mu pasangan suami istri berdiri di depan Tuhan. Di mana bulan berjalan ini mereka dianugerahkan Tuhan dalam kebaikan Tuhan. Mereka boleh Tuhan mengalami pertolongan Tuhan dalam hari ulang tahun pernikahan mereka. Ebenezer, sampai di sini pertolongan Tuhan melewati banyak hal dalam rumah tangga mereka, pasangan suami istri ini Tuhan. Tetapi mereka boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Mereka ada sampai saat ini. Hamba berdoa dan seluruh pengurus jemaat Tuhan memberkati mereka semua yang ada ya Tuhan, pasangan suami istri ini Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, kekuatan Allah Roh Kudus adalah bersama Bapak Ibu yang ada dalam rumah tangga kalian. Mulai saat ini dan seterusnya. Berkat damai sejahtera dari Tuhan. Berkat kelimpahan anugerah daripada Tuhan. Dialami oleh suami istri anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga sampai maut yang memisahkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu menjadi bagian dari pasangan suami istri yang ada. Terima kasih Tuhan.
terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkau baik, Engkau terus memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelkap Emmaus ini Tuhan, terus dalam kelimpahan berkat Tuhan. Pengurus yang ada dipakai di dalam kekuatan dari Tuhan. Biarlah pasangan suami istri boleh datang ke tempat ini, banyak datang ke tempat ini menikmati hadirat Allah. Ibadah-ibadah yang dilakukan selalu ibadah yang diberkati karena kehadiran Tuhan. Berkati terus pelayanan yang ada juga Natal yang akan diadakan oleh GPD Ketapang Keramat Soho. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam keajaiban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke tempat masing-masing. Dialah penyertaan, perlindungan Tuhan kami alami. Bahkan sepanjang malam berjalan ini, tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna dalam anugerah dan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya Yesus Kristus, serta kekuatan Allah Roh Kudus adalah menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat mana kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Tuhan berkati.